Nah, itu harus Anda pertanyakan, apa hubungannya sama Zionisme misalnya. Zionisme itu lahir tahun berapa awalnya, rapat-rapatnya dan seterusnya. Karena sudah ada kooptasi internasional kepada Nusantara sejak abad ke-13, 14. Sehingga pada 14 akhir menuju 15 itu terjadi mobilisasi besar-besaran untuk menyelamatkan harta-harta Nusantara. Anda lihat kalau dalam sejarah yang dibikin Belanda itu ada tahun kosong 1498 sampai 1502. Ini saya tidak ngomong saya benar sekali lagi, tapi pokoknya harus kita teliti ini benar-benar ini. Jadi apa yang Anda ketahui mengenai Nusantara itu kan berdasarkan musuhmu, berdasarkan informasi dari orang yang menjajah kamu. Jadi tolong sekarang belajar meragukan pengetahuan sejarah Anda. Aslinya begitu. Jangan itu dijadikan kebenaran yang mutlak. Karena kita harus mencari sumber-sumber yang sebanyak mungkin. Karena sekarang Leiden juga sudah putus asa membaca buku-buku Nusantara. Nanti akan dikembalikan ke sini karena mereka bacanya nggak bisa tuntas karena ada password-password yang mereka nggak bisa cari. Password itu coding, kode-kode. Nah, rajah itu kode dan seterusnya lah. Pokoknya saya ingin mengatakan kepada Anda diperlukan ekstra penelitian terhadap masa silam Indonesia yang bernama Nusantara itu supaya kita tahu ke depannya bagaimana. Nah, metodologinya adalah Anda mendengar kesenian, Anda melihat politik, Anda mempelajari hukum atau apapun dalam masyarakat, itu Anda harus punya cara berpikir yang berlaku komprehensif. Jadi misalnya kalau Anda dengar dangdut, dangdut itu karya Oma Irama dan itu inovasi, bukan Melayu, bukan rock. Dia pernikahan antara musik Melayu dengan musik rock. Sama dengan itu, kejadiannya sama dengan Sriwijaya. Anda lihat tadi Sriwijaya kan notasinya itu Jawa apa? Do re mi fa sol, Mas. Apa bunyinya apa itu, Dong? Ji mo apa? Mo nem jiro. Itu kalau do re mi fa sol enggak bisa bunyi gini. Coba kalau do re mi fa sol coba nek. Enggak bisa. Ini pakai notasi Jawa asli. Tapi Anda lihat tadi terbangnya, coba minta terbangnya tadi. Teng 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 apa? Teng 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 teng. Nah, oke. Anda tahu itu bunyi kendang mana? Itu Serampang 12 Melayu. Jadi Sriwijaya itu pernikahan antara Jawa dengan Melayu. Itu semua perlu kita pelajari. Sebab hidup ini isinya cuma pernikahan. Apa saja. Jadi kalau Anda dibikin bingung oleh berita bahwa di dalam Islam boleh poligami, sudah Anda ikut tafsir saya aja. Poligami itu artinya ada 4 macam pernikahan dan 4 wilayah pernikahan yang harus Anda tempuh. Bukan kok duwe bojo papat. Misalnya 4 ya, 1 Allah nikah sama makhluknya. Moralnya Allah dan makhluknya sama dengan moral bersuami istrian. 1 memfasilitasi, 1 mengabdi, mengasihi, setia dan seterusnya. Itu pernikahan skala 1. Skala 2, pernikahan umat manusia dengan alam. Alam itu istrinya manusia. Kamu tidak boleh menindas alam. Kalau kamu tidak boleh menggunduli hutan seenaknya, kamu nggak boleh ngotorin sungai seenaknya. Jadai mambu, pakakno asu, asune mati, buangan kali, itu merusak kehidupan. Gitu loh. Sudahlah ada dayoh dikasih, ada tamu dikasih tiker yang ditambal sama jadah sehingga celananya kena jadah. Dan tamumu itu saudara menjadi musuh, menjadi marah sama Anda karena kamu suguhi tikar yang dikasih jadah. Itu pun jadai mambu. Coba Anda punya tamu celananya kena jadah mambu, wis dadi musuhmu to kuwi. Wis mangkel to kuwi. Tuh. Itu pun terus jadai mambu pakakno asu. Loh, coba sudah kehilangan saudara sesama manusia, sekarang cari musuh baru yang namanya asu. Ning ndi ana asu gelemangan jadah? Apalagi jadah mambu. Jadi kita melakukan kesalahan kepada manusia, melakukan kesalahan kepada binatang, kemudian guangen kali, akhirnya batang asu dibuang ke sungai. Kita menghancurkan lingkungan hidup. Masa ke imam sing nek umbah-umbah ning kali
Njur kesenggol batang asu. Kowe ngapa to? Rene le ngono jare Imam. Ayo padha-padha kanca ya nyambangi kan gitu kan. Itu Mas ya. Ini soal cara berpikir. Kalau kita tidak mau asyik dan nikmat di situ, ya Anda jangan bercita-cita apa-apa. Kita terusin saja. Kalau Anda meneruskan Indonesia yang seperti ini, saya mohon dengan sangat, jangan belajar jadi orang baik. Jangan belajar jadi orang jujur. Hancur kamu nanti. Jangan belajar jadi orang sportif. Anda harus curang, Anda harus kejam, Anda harus tega, Anda harus pinter ngerampok. Anda harus pinter ngikut, meskipun teman separtai, hancurkan dia. Betul enggak? Meskipun dekan, awas, terancam oleh bawahan-bawahannya untuk periode yang akan datang. Betul enggak? Di Indonesia Anda harus kejam. Jangan jadi orang baik di Indonesia, hancur kamu nanti. Kalau jadi orang baik, harus berani huriah kayak saya tidak terkait sama apapun saja. Gitu. Tapi kalau Anda mau jadi pejabat, Anda harus nggak usah kejam ini. Kalau enggak jadi perampok, jadi pengemis gitu loh. Siapkan diri. Kalau Anda syukur bisa jadi perampok, kalau nggak bisa jadi pengemis. Puncaknya karier dokter itu jadi staf menteri kan begitu. Dan untuk itu kan Anda harus ngemis-ngemis. Kalau kebetulan yang laku nanti UGM. Terus nanti UI enggak pernah, kalau di bidang hukum UI berkuasa. Untuk jadi ketua KY segala macam nanti UI yang akan berkuasa. Tidak mungkin dari Unpad dari mana-mana. Nah kita harus jadi pengemis dan perampok kalau nerusin Indonesia. Atau terusin Indonesia tapi dengan watak Nusantara juga tidak masalah gitu loh. Karena orang Indonesia sekarang tidak mengerti bahwa yang ternikmat dalam hidup adalah berbuat baik dan bekerja sama. Dengan musikalitas tadi kita coba melatih pernikahan supaya Anda ngerti bahwa hidup itu nikmat. Ini demi ulang tahun kawin lari kami ya, 18 tahunnya lalu ya. Maka saya ngomong pernikahan, jadi Allah sama makhluknya, manusia sama alam, pemerintah atau raja dengan rakyatnya itu nikah. Nomor 4 baru laki-laki dan perempuan, jadi 4 itu loh. Matsna wa thulatsa wa ruba', itu maknanya ngono ae, aja angel-angel. Atau kita cari yang lebih intrinsik. Kalau engkau menjadi manusia, nikahkanlah 4 hal. 1, rohmu, nikah dengan hatimu, nikah dengan akal sehatmu, dengan syahwatmu. Kamu harus nikah sama syahwatmu, jangan dibiarkan dia bebas sendirian. Jadi ada pernikahan gini, Anda punya kehendak. Kalau kehendak Anda baik, itu biasanya dia dipengaruhi oleh regulasi akal pikiran. Kalau kehendak Anda buruk, berarti ada pengaruh dari bawah, dari syahwat. Semua yang sifatnya syahwat itu bersifat api, kalau dari atas dia bersifat kayu, logam, atau air, atau udara. Di sini udaranya. Ini kalau pakai tradisi Cina dan Jawa. Anda tahu bedanya kayu sama api. Kalau hukum itu padat ya Pak Kamal ya. Hukum padat. Kalau hukum masih ditafsirkan berarti dia masih lemah. Pra-peradilan yang satu menghasilkan A, yang satu menghasilkan minus A. Di Jakarta sama di Purwokerto itu berarti dia belum padat, masih bisa ditafsirkan. Hukum harus padat karena dia bersifat kayu atau logam. Kalau syahwat itu tidak padat kecuali pas berlaku, pas digunakan. Kamu nggak senyum berarti suci kamu ya. Radikal dia pas gitu ya. Tetapi sifatnya syahwat ini, syahwat itu bukan hanya seks itu part of syahwat. Syahwat itu maksudnya segala energi pada manusia yang sifatnya api. Maka puncaknya adalah nar atau neraka. Yang selain itu, di garis lain, di kutub lain dia menjadi nur. Jadi ada bedanya nar sama nur. Nar itu api yang berkuasa, maka dia nar pakai alif. Kalau nur itu api yang sudah dijinakkan, ditaklukkan dan dikendalikan, maka alifnya menjadi wawun nur. Lho iki wong Arab iki gak iso nafsirno ngene iki. Iki kudu wong Jawa sing pekok ngono kae, itu sembarang diotak-atik. Lho beneran itu nar nur itu sama, guru anunya sama, epistemologinya sama. Kalau nar itu Anda dikuasai oleh api. Ngerti bedanya api sama logam? Gini,
kalau Anda ingin misalnya menyiram Mandala Krida, Anda butuh berapa drum air? Kan harus sekian truk toh, untuk nyiramin itu harus sekian truk, betul enggak? Atau kalau Anda bikin level di Stadion Mandala Krida, kan butuh sekian truk untuk bawa kayu. Tapi kalau Anda ingin membakar, bawa apa? Wes gak apa-apa wes. Nggih kene ceklek wes opo-opo. Jadi api itu bahaya, hati-hati. Tapi jangan dibunuh api. Nah, salahnya banyak orang-orang Islam yang ahli fikih ini membunuh api. Jangan dibunuh api itu dikendalikan. Maka nikah opsinya, gitu loh. Nah, jadi menikahkan rohmu, yaitu tajallullah, Allah yang bertajalli padamu, itu merupakan satu cuatan, bukan butir, bukan apa, enggak bisa disebut, enggak ada satuannya. Rohnya Allah menjadi rohmu. Nah, dia kemudian mengawini tiga yang lain, yaitu syahwat, kolbu, dan akal. Manajemen kolbu ini kijane asli nih, gitu ya. Belum lagi kalau diterjemahkan secara sosial, kalau nanti kamu nikah, yang nikah bukan hanya kamu dengan istrimu, keluargamu ikut nikah secara sosial budaya. Di dalam dirimu, kamu sebagai makhluk pribadi harus nikah dengan kamu sebagai makhluk sosial. Tidak boleh pribadi tok atau sosial tok. Harus kedua-duanya. Nah, ini variabelnya banyak sekali, tapi prinsip dasarnya adalah kita harus menemukan metodologi dan outline atau bagan-bagan supaya kita memahami. Gampangannya kalau saya langsung ke shortcut ke hukum, Pak, Indonesia ini tidak bisa, secara teoritis gampang beresinnya asal ada pemimpin yang memenuhi tadi. Dia adalah manusia hukum, tapi dia sudah memiliki setting yang bagus karena dia adalah juga makhluk manusia akhlak atau moral. Manusia moral tidak akan kokoh kalau dia bukan manusia takwa. Jadi roh, energi, materi, gampangannya begitu. Roh itu takwanya, energinya itu akhlaknya atau moralnya, materinya itu hukumnya. Hukum harus material. Makanya kalau ada tuntutan kan materi hukum, tidak energi hukum atau roh hukum, tidak ada. Dalam pengadilan kata roh itu tidak ada kecuali terdakwanya namanya nadroh. Baru disebut roh. Gitu ya teman-teman sekalian, jelas ya? Jadi nanti akan meliti ya Sriwijaya ya. Jelas ya? Oke. Sekarang saya kasih satu lagu lagi Mbak Fia sama Mbak Haya. Please Haya kalau masih bisa kesini lagi, would you please? Bismillah, bisa ya Haya ya? Bisa kok. Oke, nyanyi bareng-bareng, siapa yang akan maju kita nyanyikan lagu kakaknya Haya. Anda mikir lagi nih, kalau lagunya kakaknya Haya ini lagu Nusantara apa Indonesia, atau ya lagu Indonesia dengan sikap Nusantara atau bagaimana? Lagunya seperti yang Anda ketahui bersama Sebelum Cahaya. Insya Allah 10 tahun lagi kita mulai memancar. Dan kita bukan memimpin dunia, kita menjadi perahunya manusia seluruh dunia. Kita tampung di dalam perahu Nuh yang sama. Itu, maka kembalilah menjadi dirimu, kembalilah ke karakter Nusantara, marilah kita membangun kepribadian sebagaimana judul pada malam hari ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, siapa sing ngate melok Sebelum Cahaya? Mbak Fia sama Bu Haya, Bu Fia sama Mbak Haya di sini, Mas Islam, Mas Imam bisa maju ke depan. Yuk, siapa yang akan maju ikut nyanyi Sebelum Cahaya, Mas? Tafadhol. Silakan siapa Mas? Ku teringat perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta, ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus
kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang akan membelaimu cinta. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada Pagi bersahaja yang menemaniku sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang membelaimu cinta. Ingatkan kau kepada Pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang akan membelaimu cinta. yang akan membelaimu. Cinta. Oke. Ada dua hal teman-teman sekalian ya. Tenang, tenang, tenang. Ini yang ditakuti oleh Amerika, yang disegani oleh Jepang, Korea, dan yang dihormati oleh Eropa. Karena pemerintah boleh diremehkan kalau pemerintah Indonesia itu tidak ada maknanya apa-apa di dunia. Tapi kalau rakyat Indonesia itu dia bisa gembira dalam penderitaan. Dia bisa nyanyi di dalam kefalesan. Dan menghasilkan kegembiraan bersama. Tidak ada yang negatif bagi bangsa Indonesia, betul enggak? Kalau tadi enggak fales, ya kita gembira begitu saja, tapi begitu dia fales, kita bergembira ria. Coba, that's Indonesia, that's Nusantara. Itu yang jangan sampai hilang, itu kita wariskan dari nenek moyang kita. Kita itu bisa, gini, di puncak penderitaan tuh orang nangis apa ketawa? Di puncak penderitaan, ketawa, itu kita. Dan kita pinter banget, wes toh. Nggak punya kerjaan tuh ya berani kawin kok. Betul enggak? Berani. Jadi tepuk tangan untuk Mas, siapa Mas? Namanya Mas? Ade. Ade. Ya, tepuk tangan teman. Ini pertama, nomor 2. Kalau hukum itu do adalah do, re adalah re, itu hukum padat. Tapi kalau akhlak itu yang penting semangatnya. Yang penting semangat do, semangat re. Bahwa do-nya keliru re, enggak masalah, itu akhlak. Kalau roh, takwa, itu semua nada sama. Jadi mbuh musiknya neng ndi, dak nyanyinya neng ndi, ora masalah. Itu namanya ruh. Jadi dia ini tingkatnya di atas hukum, di atas roh. Gitu. Selalu saya puji deh, tenang deh. Di Ma'iyah itu tidak ada yang sia-sia. Semua kita nikmati sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini selalu ada anomali. Allah tidak pernah tidak bikin anomali. Dalam fisika Anda tahu kata sabrang, Anda lempar bola ke tembok itu 1000 kali mental. Tapi nanti ada 1 kali bolanya nembus. Nah dia adalah bola yang menembus dinding. Oh. Meneh apa piye?
Ya tapi tolong ada satu lagi sing kira memenuhi hukum ya, yang taat hukum, yang taat hukum. Aku minta satu lagi yang taat hukum, rek saya ayo rek sing. Cuma nadanya di daunnya la la li la 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 li 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 la li 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 gitu ya. Ah, itu taat hukum. Gue rasa taat hukum, gue wis merdeka wae. Karena menurut Pak Dekan wajahmu wajah huriyah. Dan seneng loh, cacai malah gue absurd, malaikat bingung iki piye nyatute iki. Ya Mas, siapa lagi maju satu nomor lagi, setelah itu kita mohon beliau-beliau untuk merespon tadi. Ya, siapa satu lagi tolong please, bisa Mas, bisa Mbak. Ya silakan Mas. Awas nek ora taat hukum kowe. Awas nek ora taat hukum. Sesakan dada dalamku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu di ulung jua. Mas namanya Ahmad. Mas Ahmad, Zaki kuliah di sini? Bukan, dari mana? Dari Universitas Islam Nusantara. Oh. Ya, coba.
Coba Anda percaya kecerdasan manusia Nusantara? Meskipun diadopsi oleh kurikulum Indonesia selama ini, tapi sudah lahir manusia Nusantara ya. Tapi jangan sampai Universitas Insya Allah Nusantara loh ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan Ahmad dan Zahir ya. Aslinya dari mana Mas? Surabaya. Surabaya. Waduh. Oke Mas, gini, bentar, kita harus punya timeline, kita harus punya time schedule. Sampai jam 12, oke. Ya pedoman sementara Rek. Plan 1 jam 12, hatinya disetel. Nanti kira-kira kok masih kuat, duduk sedikit enggak masalah. Tapi ojo terus api, rencana itu enggak boleh api, rencana itu harus hukum yang jelas. Loh, jelas ya, kontekstualisasinya jelas ya, oke. Now, saya mohon dengan sangat, kita punya tamu yang jelas bukan orang Indonesia, bukan orang Nusantara. We have, would you please come up with me here, please, thank you. Haya, would you please interview beliau, oke, nama siapa? Please, daripada saya keliru-keliru bahasa Inggrisnya kok, Haya, come with this. So, what's your name? My name is Brian. And where are you from? I'm from the United States. So, which part of the United States? I'm from the South, Texas. Texas. Texas Fried Chicken. Oh, Texas Fried Chicken. Oh, jadi jualan ayam Mas ya? No, we have Texas Fried Chicken. Yes. Itu tidak ada di Texas. Oh, di Texas tidak ada. Oh. So Haya, they don't have Texas Fried Chicken. It's only here. Yes. Just like Madura, we don't have soto Madura. Penipu dia. Sate Madura, ndek kono, ndek Madura mlebu Madura gak ono sate Madura, ono iku sate lalak. Lalak iku lalat, dadi sate cilik-cilik nek dawa ngene iki dirakoni suwot-suwot iki. Ndek kene apen-apen satu Madura. Oke, ayo you continue. What study, what are you doing here, whatever. Gitu. Just ask something. So You put her under a lot of pressure. I don't know what to ask. What am I supposed to say? Are you studying here or working or whatever? You can ask that your. No, my English is so bad. I cannot say English. Because I was studying in Islamic school, so I learned Arabic language, so my English is so bad. Saya paham. Tidak paham tadi ya? Be free. Come. Be free. I know. Terima kasih. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau enggak bertanya bahasa Inggris langsung. Haya malu ya. Haya malu. Depannya banyak cowok-cowok soalnya jadi malu. Mas Brian. Ya. Di sini kuliah apa kerja Mas? Saya. Oh dia bisa bahasa Indonesia, oh angel-angel banget ya. Indonesia, wes bahasa Indonesia.
So are you going to college here or you work or what? No. Jalan-jalan aja. Oh, jalan. Be free. Ya oke. Kalau gitu Mbak yang nanya, Mbak nanya whatever you want to ask. Do you like it here in Indonesia? I do. I love it here. You like the food? That's my favorite part. Oke, dia sangat suka makanannya di sini. Suka. Banyak hal yang ditanya. Terus gamelan saya belajar sedikit. I've studied gamelan. Can you sing an Indonesian song? With the lyrics maybe, bisa? What song? Jadi saya tanya kalau dia bisa menyanyikan lagu Indonesia. You can sing Katanya Indonesian kalau ada lirik, song. bisa. What song for instance? Mungkin liriknya sedikit lupa tapi bisa saya pernah nyanyi apa? Dari Noah. Ustad? Separuh aku pernah. Oh, Noah. Can you just sing a bit so we can, which song is it? Can you sing it just a bit? Separuh aku. Bukan. Bukan. Suara hati gitu. Bukan. La 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 la. Karena separuh aku. Tinggi itu. Ketinggian ya? Ketinggian. Duduk aja sambil duduk. Agak rendah. Oke. Tadi ketinggian jadi tak suruh duduk biar agak rendah. Oke. Kuncinya deh. Ya. Kuncinya deh. D. Oh, D tadi ketinggian. Tadi itu D. C. Segini? Oh, liriknya di sini nggak ada. Adanya leto. Saya tak browsing tak browsing. Gak ada orang di sini yang punya tablet yang ada lirik lagunya, soalnya dia nggak tahu. Ada? Ada yang punya liriknya? Kalau gitu whatever, you can say whatever in English. In English, you create spontaneously, and don't worry they don't understand. You can just Obama, George Bush, apa? No problem. Yuk, Improvisasi. Terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Ku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin
Thank you Mas Brian. Pak Dekan, Pak Kamal, kita diatur oleh Allah untuk mengalami sesuatu yang lebih dimensional, jadi agak tertunda sedikit mulai jam 11 Pak ya. Sekarang kita menikmati tamu-tamu kita. Tanya sama Anda, pernahkah Anda menjumpai selama 70 tahun Indonesia itu ada acara yang disebut pengajian, bisa disebut forum diskusi, bisa pakai aturan apa-apa, terus ada orang Amerika nyanyi di depan pakai celana pendek, kaosan. Pernah terjadi di Indonesia? Di mana? Ini Nusantara. Indonesia tidak punya mental dan keluasan hati seperti itu. Ini Nusantara. So, you got it? Yeah. Mbak, would you please introduce yourself? You are from Amsterdam, right? Iya, nama saya Sietske Rijpkema dan saya asli dari Amsterdam, Belanda. Namanya siapa, Mbak? Sietske Rijpkema. Waduh angele, Mbak jenenge. Mbok wis Mariem ta sapa lho, Mbak, jenenge aku. Oke, what are you studying here? Saya barusan lulus cum laude S2 UGM Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Cum laude. Jadi siap-siap ke Laut Selatan, Mbak, di cum ning laut. Ya, oke. Cum laude enggak ngerti dia. Cum laude ya, Mas? Di cum di laut. Nah, sip. Tepuk tangan untuk S2 beliau, cum laude. Ya, Mbak Via, would you please with Mbak Mariem? Yeah. It's so difficult to spell your name. Sietske Rijpkema. Piye What's your coba? nickname? Can I just Putus call you? asa aku. Mbak Siska. Siska. Mbak Siska. Siska, Mbak Siska. Oke, Mbak Siska. Kiai Kanjeng ini keliling di negeri Belanda tahun 2008. We went to Holland. You know, we go around Holland, maybe 9 cities, yeah, something like that. Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Rotterdam. Di mana? Leeuwarden Zwolle, Deventer, ya. Kami ditugasi oleh Persatuan Gereja Protestan dan Katolik di seluruh Belanda, diundang ke sana untuk menikahkan secara nurani dan kebudayaan dan kemanusiaan semua pemeluk agama apapun di Belanda dan semua bangsa yang menjadi penduduk sana. Nah, kami keliling ke 19 tempat selama 3 minggu. Kita gini nih, tapi di gereja-gereja, di sinagog. Dan sinagog di Belanda tidak pernah didatangi oleh orang Islam. Yang pertama orang Islam datang masuk sinagog adalah Kiai Kanjeng. Ada yang marah kok masuk sinagog, kok masuk ke tempatnya orang Yahudi. Loh, masih mlebu nggone jin kate lha apa kon? Lah kok ruwet sampean niku. Kene iki mlebu kandang wedhus ya gelem kok. Gak ada masalah. It doesn't change anything, ya. We love everybody. We love all the universe, right? Okay. You understand? 10. That's Indonesian English. If you say understand, they will answer 10. Punya begitu di Amerika? No, you don't have it. Amerika terlalu kaku. Di Indonesia semua bisa luas-luaskan. Understand? 10. You see? Obama is someone who is very familiar, and they have intimate to Obama. Because they say his name every day. Obama atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin. Jadi siapakah yang paling sanggup menggembirakan orang semuka bumi? Orang Nusantara, betul enggak? Kita tidak akan menjajah. Kita tidak akan merendahkan siapa-siapa. We don't put people down. We put ya, we Pick people up. make people up. Because you know what? Kita sangat sadar feminisme.
Nah, bingung ini. Feminisme itu begini, ini terus terang nih Pak ya. Asmaul Husna katakanlah kita seperti 99. Ikonnya apa Asmaul Husna? Rahman, Rahim. Sifat kasih sayang itu sifat asosiatif ke laki-laki apa kita? Lebih maskulin atau feminin? Feminin. Jadi Allah tampil terutama secara feminin. Tapi tidak berarti Allah itu perempuan. Ya, tapi dia sangat feminin. Sifat-sifat yang dikenalkan ke kita dari Allah yang Maha Dahsyat itu bukan laki-lakinya tapi perempuannya dalam tanda petik, betul enggak? Makanya setiap hari kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Indonesia kalau datang tidak akan menjajah siapa-siapa. Kalau kita berkuasa di dunia itu sebenarnya kita menyebarkan kebahagiaan dan kegembiraan. Karena kita itu bangsa yang sangat feminin. Londo teko monggo. Freeport monggo, ya toh? Kita itu bangsa yang sangat tangguh sehingga semua kita tampung. Belanda memperkosa 300 tahun, monggo, sampai kesel kayak, kesel. Terus leren, terus berhenti, perkosaannya berhenti, terus uang Jawa nih sampun ta? Malah sekarang semua orang Belanda Miss Indonesian, right? Mereka kangen kepada kita semua. Di kota-kota Belanda mereka bikin pasar malam, radio keroncong, radio campur sari karena mereka kangen kepada Indonesia. Aku tanya, apakah bangsa Nusantara kangen sama Belanda? Enggak toh? Sing memperkosa sing kangen, sing diperkosa tenang-tenang saja. Nah, terakhir ya. Makanya di dalam struktur huruf Al-Quran, laki-laki itu kan tegak, alif. Tapi kalau laki-laki sudah mulai menyayangi orang, dia membungkuk. Gak ono pacaran, dia kabari, nduk. Orang no. Mesti dia menunduk, maka dia menjadi huruf ro. Ya tak? Jadi alif, jadi ro karena dia mulai menyesuaikan diri dengan yang di bawahnya. Maka sholat dari gini terus jadi begini, jadi huruf ro. Nanti endnya terus dia menjadi huruf mim dan akhirnya huruf ba. Ba itu melumah kan. Melumah. Monggo, ayo terus. Ayo wes, monggo. Itu. Bingung arek-arek. Loh, itu tafsir benar apa tidak? Enggak usah peduli, yang penting maknanya masuk enggak? Jadi gitu, jangan terus benar tidak secara akademis. Nomor satu, makna apa tidak bagi pemahaman hidupmu, kan begitu nomor satu. Makanya puncak kenusantaraan adalah ketika kita menjadi perahu besar yang besarnya 120 kali lipat dari perahu Eropa dan Cina. Itu perahu Nusantara. Gede perahu nih. Dan huruf perahu itu huruf apa? Ba adalah sikap keibuan. Dunia membutuhkan ibu, mereka kesepian. Betul enggak? Mereka kesepian, Amerika kesepian sampai cari teman di Irak, di Syria, saking kesepiannya. I'm sorry. Nah, Nusantara adalah huruf ba. Itu tanda ibu. Kalau ibu menggendong bayi, dia selalu ngutan cilup ba. Kalau cilup alif, kalau cilup ba. You can ask your friend ya later ya. You can ask your friend later. Sekarang teman-teman sekalian, satu nomor dulu sebelum dari Belanda. Ini sebuah lagu Nusantara yang tidak akan diakui di Indonesia. Hanya diakui oleh manusia-manusia Nusantara sejati di Yogyakarta dan sekitarnya. Aku njaluk. Mbak Haya, Mbak Via nemenin Rampak. Wes, ayo wes, arep ngopo ngene iki ya lagu. Ngadeg Rampak. Ora apa ngantuk-ngantuk sithik ya. Yuk. Masih dhuwur, main. Nene. Ojo ngecek. Raja Brana yen mati ora
satu bayar. Wong tua kadani angel. Bola bali kuwi kadani ati. Wong tuamu dadi loroan ngalor ngidul mulon ngit. Aku wis kentir ora iso mikir. Iwo, bluwer. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit. Bingung golek duit ngurusi barang kejepit. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit. Bingung golek duit ngurusi barang kejepit. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit. Bingung golek duit ngurusi barang kejepit. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit. Bingung golek duit ngurusi barang kejepit. Makasih Rampak. Masih Rampak, ngantuk-ngantuk. Teman-teman berlindung. Kalau Anda ikhlas terhadap hujan, hujannya juga akan ikhlas kepada Anda. Sehingga dia akan turun sebanyak-banyaknya. Pokoknya sing santai ya urip ya, sing santai, ojo gampang menderita. Oke, terakhir nanti mulai jam 11 bener kita akan mendengarkan wis luwe ya. Wah, ya piye meneh pancen Gusti Allah ki ora padha karo kowe ya. Kita rencananya begitu, Allah kasih kenikmatan yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir Mbak Via, atau kalau mau bareng-bareng ini aja kita nyanyi bareng-bareng. Would you please we will sing together. Apa jenenge? We are the word. We are the word. We are the word. Together. Enggak ada ya? Apa? Heal the word. Ya, heal the word maksud saya itu the word. Untung aku udah 18 tahun jadi istrinya, jadi ngerti maksudnya. Saya tidak tahu lirik. Lo kan tidak penting toh. Sebenarnya yang penting kan ngerti maksudnya, bahasa bisa salah. Oke, heal the word. Saya Ya. tidak tahu liriknya. Oh, you have it. Ya, Mbak Via di depan. Lo mengertos lagu Jawa. Oh. Napa lagu Jawa napa Mbak? Lagu Jawa napa? Saya hanya bisa sedikit lagu Jawa. Apa? Heal the world enggak bisa. Ya, lullaby untuk anak kecil. Oh, lullaby. Iya. Ya. Oh, sing piye kuwi? Iya, lullaby. Nina Bobo itu, bukan? No? No, lullaby is a kind of song. Yeah. Can you just sing it? Cap menenggo anggero cap pijer nangis nger ye nangis tai lembaku se cap menenggo kowe jaluk kopo angger ojo wedi pangkane iku jeno wis mesti angger nangis cap menangga cap menangga padang muji akale sakehing kota. Tepuk tangan untuk Mbak Siska. Sesudah ini anak saya biasanya nangis tapi saya kurang ngerti kenapa. Oh gitu. Oh setelah dinyanyikan itu malah nangis. Iya. Oh malah nangis. Minta papanya menyanyi untuknya. Oh, enggak apa-apa, berarti dia apa ya kira-kira ya? Oke, now kita semua tidak bisa, teman-teman sekalian. Hidup itu tidak bisa. Kita hanya berusaha bisa. Kita tidak pernah sukses. Kita tidak pernah diridhoi Allah. Yang kita lakukan selama hidup adalah tidak pernah berhenti mencari ridho Allah, kan begitu? Tidak pernah benar, yang benar aja. Enggak pernah kita benar. Yang ada adalah kita tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Maka harus rendah hati satu sama lain karena masing-masing belum tentu benar. Jangan dipikir kalau Ahlussunnah wal Jamaah mesti benar, itu yang tafsir kok. Jangan dipikir kalau Syiah mesti jelek atau mesti baik, sama-sama. Nabi Muhammad itu ndak Syiah, ndak Sunni, ndak Muhammadiyah, ndak NU, ndak MTA. Aku wis takon dhewe langsung. Ndak ada masalah. Rasulullah itu tidak tergolong dari apapun. Jadi kalau saya mau bikin golongan, ya golongan kita adalah pengikut jejak Rasulullah.
Nah, ada yang pakai metodologi yang kemudian dirumuskan menjadi Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, ada yang Wahabi, ada yang Syi'i, ada yang Sumu. Lainnya ISIS kan gitu kan. Nah, sing Sumu iki sing tuh. Tapi kalau kita di sini, loh, enggak ada urusan itu, enggak ada masalah. Kamu ISIS enggak ada masalah. Saya enggak masalah. Asal outputnya akhlakul karimah, outputnya kasih sayang, outputnya menyelamatkan semua orang. Kan begitu? Loh, yang penting outputnya. Kalau latar belakangnya terserah kamu. Kamu yakin saya Muslim? Yakin? Hanya karena saya A'udzubillahi minasyaitonir terus Muslim ngono. Jare sapa iku lek cangkemku tok. Kalau saya menipu Anda bagaimana? Letaknya Islam saya di dalam hati saya dan pikiran saya, dan hanya Allah yang tahu. Anda tidak tahu. Jadi jangankan saya nuduh kafir, nuduh Muslim gak wani aku. Gak berani saya. Jadi ayo kita sama-sama rendah hati satu sama lain. Saya tidak akan tanya agama dia apa. Dia punya agama atau tidak, agama itu something or not, I don't care. What I care is, waduh. Yang penting dia senyum kepada kita. Dia tidak akan mencelakakan kita, kan begitu, Mas Brian? Gitu? Mas kok Brian ya, gak cocok ya? Mas Brian, ya. I said that I don't care you are Muslim or not, you are human being or not. As long as your output, social output is giving love to everybody, even to earth, to universe. To the goat, cows, kodok, even marmut, not Mahmud. Nek Mahmud diplesetno karo Kyai Kanjeng Mahmud. Sing keplok biasa. Sing ora keplok ben bengi gitu. Oke Mbak Via, what song? Nanti kita puncai dengan mereka bertiga. Saya kira tugas Pak Mahfud ke depan ada 3 pilihan. Yang pertama, kalau tidak ada perubahan signifikan di dalam cara berpikir dan mekanisme politik kita, ya pilihannya jadi presiden. Kalau ada kemungkinan perubahan sebagaimana cara berpikir politik yang kemudian dielaborasi agak lebih tinggi menjelang naiknya Gus Dur, yaitu ketika orang Islam tidak siap Mbak Mega naik dan orang PDIP tidak akan mau kalau yang naik, maka dibutuhkan konsep kenegarawanan, figur begawan, panembahan dan seterusnya. Artinya kita naik dari politik ke kenegarawanan. Maka ini kemungkinan kedua, kalau ada terjadi perubahan seperti ini, Mahfud akan menjadi ketua Dewan Negara. Saya akan menjelaskan 2 pilihan ini nanti secara agak detail. Pilihan yang ketiga adalah cari perahu untuk menelusuri Bengawan Solo. Karena buku ini belum selesai, kalau dinyanyikan kasihan. Ini kan terus mengalir, menurut ya? Kan harus sampai jauh, kan gitu. Ini harus diteruskan, jadi harus ada buku durasi kedua. Karena kalau terus mengalir tidak sampai jauh, ya nanti seperti zamannya lalu Bagio nyanyi Bengawan Solo agak keliru-keliru. Bengawan Solo, lo riwayatmu ini. Oke, yang pertama ini saya nyambung dari Mas Anung. Kalau mau jadi presiden, ada beberapa saran saya. Yang pertama, nggak usah cari batu di tong sampah itu. Ya, karena Mahfud ini sudah sangat dekat sama Tuhan. Namanya saja Mahfud, dan Tuhan punya buku nasib manusia namanya Lauhul Mahfud. Satu ya, jadi tenang-tenang aja. Dan saya sudah dari dulu bilang sama Allah sebelum beliau lahir, ya Allah jangan terbalik ya nama bapak sama anaknya. Kalau nama bapaknya kan Mahmud, Mahmudin, din itu agama, Mahmud itu orang yang teruji, kalau Mahfud orang yang terjaga. Kalau ini terbalik, kalau Mahmud tidak apa-apa hidup di era 60-an, 50-an, karena waktu itu belum ada Rosi. Tapi kalau nama ketua Mahkamah Konstitusi itu Mahmud MD,
Ini Mahmud ini sudah porno ini. Mahmud. Enggak apa-apa Ibu ya, sampai biasa. Jadi saya bersyukur kepada Allah yang telah mengenal sedemikian rupa siapa anaknya siapa, namanya siapa, dan sudah dijaga. Syarat yang kedua, jadi menurut saya orang India tadi itu bukan orang yang pintar meramal, itu Nabi Khidir sedang menyamar. Dan hobinya Nabi Khidir adalah orang Madura. Cuma syaratnya kalau nanti mau jadi capres apa diusung oleh partai apapun, tolong ketua tim suksesnya jangan orang Madura. Nanti keliru, nah, apalagi orang Madura kampanye di Jawa nanti nyebut kata keliru, Gus Dur katanya Gus Dur, loro dari loro, loro dari loro. Dia bilang, wah anakku sing nomor loro, katanya loro. Mergo mangane radiator. Makanya makannya radiator maksudnya mangane ora diatur. Kalau orang Madura bilangnya mangane radiator. Jadi radiator itu orang Madura itu dia nggak usah modern, nggak usah pinter-pinter, dia sudah di jalan Allah. Namanya juga Mahfud dan orang Madura ini salah-salah, nanti Mahfud disebut Rambo, ini Rambo kita, kayak jualan jancur disebut ini Rambo, ada yang bisa ngalahkan Rambo. Begitu itu kalau Liani kalah, lu kok kalah? Lu ini gurunya Rambo yang kalah. Salah-salah. Dan tidak usah semua bantu Mahfud untuk jadi presiden, itu urusan Allah. Soalnya kalau sampai Mahfud tidak mengalir terus, itu nanti dia gini sama Tuhan. Jangankan Mahfud MD, jual sate sampai sore tidak lakunya ini. Dia cari ikan pakai perahu di lepas pantai Sampang Selatan itu. Sampai maghrib tidak ada ikan satupun dia dapat, terus dia begini sama Tuhan, katanya Rohman Rohim nanti. Mana Rohmannya, mana Rohimnya, masa ada dapat ikan satu? Kasih 5 lah ya Allah, katanya Rohman Rohim, nanti saya gak sholat loh. Jadi Mahfud itu berani kayak macam-macam tuh karena dia dekat sama Tuhan. Terus Tuhan pun, wah kalau orang Madura marah bisa gawat ini. Akhirnya dikabulkan sama Tuhan, perahunya dikasih 5 ikan, 2 untuk suami istri, 3 untuk anaknya. Dapat 5, karena dia mintanya 5 aja lah. Ya Allah, buktikan Rahman Rahimmu. Masa sampai maghrib gak dapat ikan, 5 aja. Terus dikasih 5, cepluk 5. Terus ini lagi 5 beneran. Ya 10 lah, 15 lah. Akhirnya Tuhan Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang dikasihkan banyak-banyak ikan tanpa dicari, meloncat sendiri ke perahunya Mahfud MD. Akhirnya sampai penuh, digeret, diseret ke pantai. Begitu sampai di pantai, dia agak malu-malu sama Tuhan. Tiba-tiba dilihat di sana ada asap membubung, api sedang membakar. Dan si nelayan Madura mengatakan, lah itu desa saya yang terbakar. Wah, dia lari. Begitu lari, ada orang lari dari desa itu ke tempat rumah sampean yang terbakar. Terus dia langsung gini sama Tuhan, kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat? Ya jadi saya kira kalau dunia politik nasional global itu sedemikian kakunya, sedemikian bakunya konspirasinya, lembaga-lembaga yang berkuasa, rekayasa segala macam, yang bisa menerobos cuma orang Madura. Karena orang Madura ini itu
nggak usah sekolah, dia ahli diplomasi. Karena kata dari mulut orang Madura itu nggak bisa dijamin benar seperti yang dikatakan. Di Mekah itu nggak ada boleh sekolah non Arab, tapi orang Madura punya sekolah di Mekah. Ya kan? Di sana ada 2 KBRI sama KBRN. Kedutaan Besar Republik Indonesia, satu lagi Kedutaan Besar Republik Madura. Dan orang Madura ini gimana coba? Ke Rusia saja tidak mau belajar bahasa Rusia. Orang Madura, dia ke akhirat besok-besok malaikat yang belajar bahasa Madura. Tidak menentu. Orang Madura itu menerima agama NU. Kata dia tadi kan Aji masuk semua agama NU. Kok tidak usah orangnya ayamnya NU. Ayam, bebek, sapi, kambing NU semua. Gitu loh. Dan jangan salah, diplomasi masa depan ada di tangan orang Madura. Jadi bagaimana tidak jadi pekatiknya Obama, bagaimana tidak nganut saja sama IMF, bagaimana tidak taat kepada adik kuasa tapi tidak menyakiti mereka. Dan itu hanya orang Madura yang bisa yang seperti itu. Orang Madura itu masuk Senayan, ada Indonesia lawan Malaysia semifinal. Itu masuk, dia sengaja potong dulu seperti tentara, masuk. Panjis, anggota. Jadi cukup dengan kata anggota masuk dia, katakan akhirnya bingung ini para penjaga, akhirnya konsultasi sama tentara gabungan dan polisi. Ini tolong diinvestigasi siapa tadi yang bilang anggota tadi. Itu dia perwira apa, pangkatnya apa. Nah, terus datanglah intel mendekati orang Madura. Halo Dan, saya membantu komandan. Jadi meskipun bilang anggota kan sebenarnya mungkin kolonel, brigjen. Lu nama saya bukan Hamida. Bapak anggota? Iya anggota. Satunya Pak, AUD saya. Anggota koperasi. Jadi anggota koperasi bisa masuk Senayan, anggota. Jadi Indonesia bisa lolos dari penjajahan dunia cukup dengan satu kata Mahfud, anggota. Tidak bermasalah, anggota beres. Wong di dunia ini semua kata sudah dihancurkan kok. Dibilang bank syariat, itu orang percaya kalau itu Islam. Padahal syariat ya syariat maling ya Islam, syariat preman ya Islam. Kalau disebut bank syariat Islam baru Islam. Ini kan bank syariat. Begitu kita situ agak ketipu dikit, yang bilang Islam siapa kan cuma syariat. Jadi banyak sekali cerita-cerita saya soal ini. Nah, saya tolong segera dikasih tahu karena banyak sekali bahasa mengenai orang Madura. Orang Madura itu 3 menit oke. Orang Madura ini masya Allah, beliau ini akan meningkat. Dia bukan hanya ahli hukum, dia tidak boleh hanya menjadi ahli konstitusi. Karena kalau ahli hukum itu cukup sekolah, mempelajari, ngerti pasal, ngerti ini itu sedikit filosofi hukum. Tapi beliau ahli keadilan. Supremasi kita di depan, bukan supremasi hukum itu kalau berpikir para penegak hukum dan para petugas negara, tapi sebagai Mahfud MD cara berpikirnya adalah supremasi keadilan, bukan supremasi hukum. Nah, ahli itu dari bahasa Arab artinya bukan pakar. Ahli itu host, kayak Rosi dulu, tuan rumah. Jadi kalau pakar hukum, orang yang mengerti hukum dengan maksimal. Tapi kalau ahli keadilan itu artinya orang yang merupakan tuan rumah keadilan. Hidupnya memang adil, hatinya adil, pikirannya adil, sama istrinya adil, sama rakyat adil. Pacaran 5 tahun tidak disentuh itu. Tidak disentuh oleh Mahfud. Ada yang kuat siapa? Beliau tidak menyentuh pacaran. Saya setuju soal itu. Anda tidak yakin, saya yakin. Dia emang berani sama cewek lain. Gak berani. Ya, Bu Mahfud itu satu-satunya yang pernah beliau pacari dan satu-satunya beliau nikah. Dan itu nanti di akhirat dinikah lagi.
Itu pun tidak disentuh, mana kuat kita ras. Orang Madura itu begitu taat sama Allah, sama Gus Dur, sama macam-macam. Jadi tidak disentuh itu wanita, sehingga dendamnya luar biasa. Kurang ajar, oh mesti janjian ini. Jadi membayangkan wanita itu kan tidak ngerti kan. Begitu malam pertama itu wes merajalela kan. Ayo berdiri di pojok sana, posisinya berdiri mojok. Coba dicopot kenditnya ya. Wes akhirnya pokoknya singkat kata disuruh berbaring. Terus diinvestigasi. Rambut, kening, mata, hidung, mulut, leher meloncat. Meloncat lagi ke kaki, balik lagi meloncat. Akhirnya berhenti di pusat kebudayaan. Begitu berhenti di pusat kebudayaan, menggertai yang mendurai. Geleng-geleng dia melihat itu. Barang kayak ini ada yang dari 5 tahun. Terakhir sekali. Ini saya karena gembira ini ya, untuk sebenarnya ya. Ini untuk merasa syukur aja. Jadi Pak Mahfud, opsi yang kedua tadi itu serius saya. Bu Nuria ingat ya ketika kita siang-siang rapat ada Bang Buyung, ada siapa macam-macam. Kalau dunia ini media massa itu kan ngertinya kan resepsi, akad nikahnya jarang yang ngerti. Kan gitu. Yang diketahui mengenai turunnya Soeharto kan ketika sudah ada resepsi turunnya dia, tapi akad nikahnya tadi bagaimana kan wartawan tidak tahu. Yang sekarang wartawan tahu adalah siapa yang datang ke Anas. Tapi wartawan tidak tahu Anas datang ke siapa. Nah ini tidak dicari oleh teman-teman karena lebih penting. Makanya saya menyesali Pak Mahfud kenapa ke sana, karena beliau akan didatangi oleh Anas. Gitu. Dan nilainya beda untuk dia karena beliau ini sekarang sedang berada dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi nggak ngomong itulah kapan-kapan. Tapi intinya Pak, ingat waktu itu kita mau sebelum ada poros tengah. Ketika itu kita semua cemas. Ini kalau Pak Habibie jadi orang PDIP menang kok. Masa Habibie naik sudah gilirannya PDIP. Tapi kalau Mbak Mega yang jadi presiden orang Islam juga merasa tidak percaya diri, jadi pasti akan bertengkar. Maka saya sama Gus Dur berunding. Gus Dur mengatakan Cak, Sultan lain yang umum. Sultan maksudnya Sultan 10 Jogja. Terus saya bilang sama Gus Dur, Gus harus Sultan yang ngasih Gus. Nek Sultan yang sekarang ini saya tidak ikut-ikut kalau jadi. Tapi ya harus Sultan yang ngasih. Sopo ya Sultan? Ya Sultan Abdurrahman Wahid. Mbak sama ini kawan-kawan Mbak ya. Sultan Abdurrahman Wahid. Makanya karena sekarang bukan era presiden politisi, era presiden hayam buruk, negarawan, panembahan. Cukup yang jadi kepala pemerintahan Gajah Mada, tapi kepala negaranya hayam buruk. Kalau bisa 2014 nanti ada 2 lembaga, yang satu lembaga negara yang benar-benar berwibawa, baru yang satu lembaga teknis pemerintahan. Saya tidak mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memberi saran untuk itu, tapi kelihatannya kita membutuhkan itu. Kalau tidak, kita hanya meneruskan kontinuasi dari yang sekarang gitu. Nah, terakhir sekali ya Mbak Rosi, ini saya sudah melanggar banyak, ini masih banyak nih. Soalnya saya senang sekali kalau Pak Mahfud jadi presiden itu, saya pasti senang tiap hari. Pasti senang. Pasti orang pesawat itu penuh orang Madura. Tadi aja saya tuh naik pesawat mesti didudukin orang. Dan tadi itu yang dudukin kelihatannya orang Madura. Itu meneng ya. Akhirnya pramugari tanya, di mana Pak duduknya Pak? Ini Pak. Nggak ada orangnya. Bener. Jadi di depan saya kan selalu dapat depan sendiri karena saya kan ketua Mahkamah Konstitusi aslinya. Tapi karena belum, saya pasti dikasih tempat depan sendiri. Diisi sama orang Madura. Karena bagi mereka saya antri dari jam 2 malam saya. Tanda. Siap demokrasi siapa dulu dapat depan. Lalu enak. Jadi disuruh ke belakang nggak mau. Untung pilotnya orang Madura. Pilotnya keluar dibisikin, Pak, yang depan ini ke Medan. Kalau sampai ke Surabaya di belakang. Ini dia di belakang. Nah, begitu banyak absurdnya tingkat kompleksitas budaya bangsa Indonesia sangat menentukan juga bagaimana politiknya. Saya kira orang macam Pak Mahfud itu memiliki berada pada titik
sangat komprehensif dari macam-macamnya hal tadi itu, sehingga saya rekomend beliau. Gitu ya, saya rekomend beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.